Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Surya dari Surakarta Heritage Society dan juga komunitas Baku Baki, yaitu komunitas pecinta sejarah di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Baku Baki dia diambil dari cerita bahwa Kecamatan Baki itu dulu adalah perkebunan tembakau, jadi kita sebut Baku Baki, jadi biar lebih mudah mengingat. Baik, hari ini kita akan bercerita sedikit tentang perkebunan tembakau atau pabrik tembakau. Jadi di Baki itu dulu ada, kalau di total ada 7 bekas pabrik gula, pabrik tembakau, dan pabrik nila. Selain area pertanian untuk padi, jadi ada 7 pabrik di Baki dulu. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang salah satu pabriknya, yaitu pabrik Baki Pandian, yang sampai sekarang masih menjadi nama kelurahan, karena memang namanya pabrik itu diambil dari nama wilayah yang sekarang menjadi kelurahan Baki Pandian. Ini adalah foto dari KITLV yang saya ambil, yang saya temukan secara tidak sengaja waktu saya mencari benteng di Klaten. Jadi saya ketik Klaten, tapi malah justru nemu lokasi pabrik ini karena di situ ditulis Indigo Koekhuis van Indigo en Tabaks Onderneming Baki Pandian Beach Klaten. Jadi tahunnya 1900-an. Jadi kira-kira tahun 1900-an seperti inilah kondisi dari pabrik Baki Pandian. Terlihat di sini ada beberapa pekerja, kemudian juga ada 2 orang berbaju putih yang kemungkinan adalah administrator pabriknya, jadi pengawas pabriknya atau manajer pabriknya. Jadi di sini terlihat Gunung Kidul, mungkin area pegunungan Seribu ya. Kemudian ada Cerobong dan juga ada beberapa pegawai yang sedang bekerja. Ini adalah gambaran dari pabrik Baki Pandian di tahun 1900-an awal. Kemudian ini adalah administrator Wuning dari pabrik Baki Pandian, atau adalah rumah administraturnya. Tapi saya tidak tahu apakah ini dibagi atau tidak. Yang jelas ini adalah rumah dari administrator pabriknya. Dan sudah saya cari beberapa saat tapi belum pasti ketemu. Apakah masih ada atau tidak, kita juga tidak tahu. Kemudian ini adalah surat kabar dari News First London bertahun 1892, hari Jumat 27 Mei. Ini tentang penyebutan pertama bahwa ada sebuah pabrik dengan nama Baki Pandian. Jadi kira-kira pabrik Baki Pandian itu mulai dibangun atau mulai produksi itu tahun 1890. Korannya, potongan koran maksud saya. Nah, ini adalah alamat pabrik. Di sini ada pabrik Nanang, Gawok, dan Temulus dan Baki Pandian. Jadi ini karena akhirnya pabrik Baki Pandian itu diakuisisi oleh pabrik yang lain di Baki, namanya pabrik Temulus. Tapi sekarang secara administrasi awali wilayahnya masuk di Kelurahan Pondok, Kecamatan Grogol. Nah, ini adalah nama alamat pabriknya, nama perkebunannya Temulus and Baki Pandian. Kemudian kulturnya, komoditinya mungkin tembakau, jadi tidak ditulis secara detail. Padahal Temulus itu pernah ditulis bahwa mereka memproduksi tembakau, kemudian tebu, dan juga nila, dan juga menjual bibit padi. Kemudian ini nama perusahaannya NV Land Maskapai Temulus. Nah, NV itu singkatan dari Namloce Vennootschap. Jadi dia seperti kalau di Indonesia kan ya perseorangan terbatas, dari PT.
Kemudian ini seperti perusahaan induknya di Semarang. Kemudian ini nama administraturnya JWM Botero. Kemudian ini nomor teleponnya itu Solo, kode untuk teleponnya Solo 161. Jadi kalau kita mau telepon ke pabrik Temulusan Bagi Pandian itu kodenya Solo 161. Kemudian di bawahnya adalah pos and telepon address, jadi alamat pos dan telepon, telegram maksud saya, alamat pos dan telegram ya, itu Solo. Kemudian kalau dulu kita mau mengirim telegram ke Bagi Pandian ya tinggal di Solo saja, jadi karena sudah ada nama alamatnya. Kemudian spur address, jadi alamat kereta itu di halte Gawok NIS, jadi di Gawok, stasiun Gawok yang sekarang. Kemudian ini ada Hu Berikbar, itu kira-kira tempatnya. Jadi kalau sekarang mungkin Google Map-nya ya, jadi ya, lokasinya itu di mana nih? Kira-kira 11 km dari stasiun Solo dan kira-kira 6 km dari halte Gawok. NIS itu kan Nederland Indisch Spoorweg Maskapai, jadi perusahaan kereta api swasta pada masa itu. Nah, ini adalah data-data pabrik yang salah satunya adalah pabrik Bagi Temulus dan Bagi Pandian. Nah, ini adalah berita tentang pengumpulan dana yang dilakukan untuk menolong korban banjir di Belanda, yang salah satunya para personel karyawan di pabrik Bagi Pandian. Kalau sekarang kita misalnya ada penggalangan dana untuk misalnya bencana di mana, itu ternyata sudah dilakukan dari dulu. Ini ada tertulis di sini personil underneming Bagi Pandian menyumbang 40,5 gulden zaman dulu. Itu termasuk banyak karena di sini tertulis personel Colomadu saja nyumbangnya 54, jadi hampir selisihnya nggak banyak, tetapi Colomadu kan besar, kalau kita kan kecil, pabrik Bagi Pandian kan kecil. Kemudian di sampingnya ini adalah potongan koran yang menunjukkan tentang pembangunan Kanal Baki atau sekarang yang disebut Kalimbaki. Jadi Kalimbaki itu dari daerah sekitar Blimbing dan Bedodo sampai Bengawan Solo itu sekitar 80% itu adalah kali buatan. Jadi dulu sudah ada kalinya tetapi diluruskan. Jadi kalau kita lihat di peta lama dan juga Google Maps sekarang itu ada banyak bagian kali yang lurus-lurus. Itu adalah kanal yang dibuat oleh Belanda untuk pengairan, untuk membantu irigasi di sekitar Baki dan Gawok untuk kepentingan perkebunan tentunya. Ini adalah contoh dari lowongan pekerjaan. Jadi dulu sudah ada iklan untuk lowongan pekerjaan yang dipasang di koran. Ini adalah koran New Person London tanggal 9 Januari 1918 dan juga 3 Maret 1920. Jadi sudah ada lowongan pekerjaan zaman dulu untuk posisi pegawai perkebunan. Nah, yang terakhir ini adalah peta perkebunan. Jadi di sekitar area Baki itu ada beberapa perkebunan, yaitu perkebunan Bagi Pandian, kemudian Temulus, Gawok, Manang, dan juga Kartasura. Jadi sekitar di Solo Baru itu sekitar Gedangan itu pernah sebagian dikuasai oleh pabrik tebu Kartasura. Demikian tadi cerita tentang pabrik Bagi Pandian yang sekarang adalah kantor di sekitar kantor polisi, KUA, dan kantor kelurahan Bagi Pandian. Di situ dulu adalah wilayah atau tempat dari pabrik Bagi Pandian. Sekarang masih menyediakan sebuah bekas sumur untuk kepentingan pabrik, masih ada di sana di sekitar belakang Polsek Baki. Terus kemudian namanya juga Meloji. Kemudian pabrik Bagi Pandian berhenti beroperasi sekitar tahun
42 setelah Jepang masuk, karena setelah Jepang masuk pabrik bagi Pandian pernah digunakan untuk markas dari Jepang untuk melatih pemuda-pemuda bagi berbaris, kemudian pernah juga digunakan oleh warga sekitar untuk mengadakan pertunjukan ketoprak. Demikian tadi cerita tentang pabrik bagi Pandian. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Surya Harjono dari komunitas Baku Baki dan Surakarta Heritage Society. Terima kasih, selamat sore.